Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 ibu rumah tangga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar terlibat perkelahian. 1 orang alami luka di wajah. Beli narkoba di media sosial, 2 pemuda di Makassar ditangkap polisi. HUT ke-80 Republik Indonesia, puluhan lansia di Kota Parepare ikut lomba makan kerupuk dan joget balon. Kompor gas jinjing di pusat perbelanjaan di Kabupaten Maros meledak. Akibatnya 2 orang mengalami luka dan membuat panik pengunjung. Rekaman video amatir merekam detik-detik terjadinya ledakan kompor gas jinjing di salah satu tenan di event Merdeka di salah satu mal di Kabupaten Maros. Saat ledakan terlihat api membesar. Kejadian ini pun membuat panik pengunjung mal hingga berlarian. Sementara untuk mencegah api membesar, sejumlah orang terlihat berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan dan api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, 2 orang mengalami luka bakar. Dapat saya jelaskan sebelumnya itu adalah terkait dengan ada acara event Grand Merdeka dengan acara masak-masak. Tentunya di situ di event Merdeka tersebut ada salah satu event melakukan masak dengan menggunakan kompor portable. Setelah dilakukan ini terlihat ada api sehingga saksi yang satu berusaha memadamkan api tersebut dengan menyiram air, ternyata apinya makin membesar sehingga muncul kepanikan. Kedua korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Dodi Sarjoto Maros. Polisi pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memastikan penyebab ledakan. Saat ini, aktivitas di pusat perbelanjaan terbesar di Maros ini sudah kembali normal. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, puluhan lansia di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Panti Jompo Mapakasunggu, Kota Parepare ikut memeriahkan lomba jelang HUT ke-80 RI. Sejumlah lomba pun digelar seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukkan bola, hingga lomba joget balon. Berjoget dan konsentrasi, 2 lansia ini tetap fokus menjaga agar balon yang diapit di antara 2 kepala ini tidak terjatuh saat mengikuti lomba joget balon di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mapakasunggu di Kota Parepare. Tak hanya joget balon, para peserta juga ikut lomba makan kerupuk. Meski sambil duduk, para lansia ini saling adu cepat dalam menghabiskan kerupuk yang digantung dengan tali. Selain itu, ada juga lomba memasukkan bola yang membutuhkan kekompakan tim dan keseimbangan. Selain untuk memperingati HUT ke-80 RI, lomba ini juga digelar khusus agar dapat bersilaturahmi. Bukan sekedar untuk mengejar hadiah, namun juga untuk menciptakan keceriaan di bulan kemerdekaan. Berlomba ya bermanfaat buat mereka untuk kembali bersilaturahmi, untuk kumpul bersama. Ya, itu lomba-lomba apa saja? Jadi kita ada 5 lomba. Ada lomba makan kerupuk, lomba joget balon, memasukkan bola menggunakan tali, terus ada juga memasukkan bola dengan cara melempar, terus ada lagi untuk lomba kekompakan. Di sini ada berapa banyak lansia yang ikut? Kalau lanjut usia di sini ada 75 orang. Okay. Ada 75 orang. Terus bagaimana respon mereka, Pak? Ya, tentu saja ini momen yang paling ditunggu buat mereka karena mereka bisa berkumpul, bisa dapat hadiah, bisa bersenang-senang bersama. Ya, jadi tentu mereka pasti sangat senang. Saat ini terdapat 70 lansia yang menjadi penghuni di tempat ini. Memberikan momen keceriaan ini diharapkan dapat menghibur para lansia di hari senja. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian Perhubungan meluncurkan pesawat amfibi atau seaplane untuk rute wisata dan antar pulau. Pembukaan rute ini sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah kepulauan dan destinasi wisata. Pesawat amfibi jenis Cessna 127 edisi khusus melakukan pendaratan di perairan Center Point of Indonesia, Makassar dalam uji coba penerbangan atau demo flight pada Senin siang kemarin. Pesawat ini mendarat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pendaratan ini juga menandakan diresmikannya pembangunan Water Aerodrome yang nantinya akan menjadi bandara air pertama di Indonesia. Pengoperasian bandara air nantinya tidak hanya melayani sektor pariwisata, tetapi juga mendukung layanan publik dan kebutuhan darurat, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau transportasi darat. Pemerintah provinsi juga menandatangani nota kesepakaman dengan penerbangan Indonesia Banyuwangi dan pihak swasta. Ini untuk pemerataan layanan transportasi udara ke wilayah kepulauan. Ini adalah yang pertama diinisiasi oleh pemerintah daerah. Sebelumnya memang ada beberapa, saya belum bisa katakan banyak karena ada beberapa swasta yang mengoperasikan seaplane ini. Namun untuk pemerintah daerah, pemerintah Sulawesi Selatan adalah pemerintah daerah pemerintah daerah pertama yang menginisiasi untuk seaplane dan kami sangat mendukung. Rencana berapa unit di sini, Pak? Ini nanti akan dikaji oleh pemerintah daerah. Kita akan membantu untuk melakukan pengkajian berapa unit yang dipandang untuk pada tahap awalnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ini kita masih kerjasama dengan kementerian ya terkait masalah armadanya menggunakan pesawat Banyuwangi, dan nanti ke depan sudah ada nanti karavan lagi penjajakannya, karavan untuk kita. Ini sebenarnya fokusnya memang pelayanan kesehatan, pemerataan sistem transportasi. Kita di darat sudah banyak transformasi, tapi bagaimana kepulauan. Kita ada nanti juga terkait ke depan juga ada kapal juga untuk pelayanan wilayah ya, terutama untuk pengangkutan logistik. Ini kita fungsikan nanti dua, untuk pelayanan publik emergency case, kemudian untuk kepariwisataan. Bandara air pertama di Sulawesi Selatan ini diharapkan menjadi terobosan untuk membuka akses ke wilayah kepulauan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan pelayanan publik. Pemerintah daerah menargetkan layanan ini dapat beroperasi penuh setelah seluruh kajian dan infrastruktur pendukung selesai dibangun. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.